Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Andri Yoshida Channel. Oke, jadi hari ini gua mau jalan-jalan karena gua kerjanya siang nanti. Jadi pagi-pagi ini gua udah bangun karena bantuin anak gitu, bantuin bini mau kerja dan ngurus anak gitu guys. Jadi gua tiap hari berangkat bangunnya pagi-pagi terus. Oke, kita nyalain aja. Jadi hari ini gua mau jalan-jalan aja guys di sekitaran sini aja, melihat suasana pagi kampung tempat tinggal gua gitu. Oke, gua mau ini dulu ngangetin motor dulu karena ini dingin gitu guys. Suhunya nggak tahu berapa derajat ini. Suhunya ini 1 derajat. 1 derajat ini paling rendah. Paling tinggi paling nanti siang bakal nyampe 12 derajat kira-kira ya. Terus ini paling rendah sampai minus 1 derajat. Ini 1 derajat, aduh, dingin, asli dingin banget. Oke deh, ini dan gua kalau nggak pakai ini sekarang nggak kuat guys, asli. Untung ada ini, anjing. Wah, mati cuk, ininya mati. Lupa gak dicas. Wah, parah. No, kalau lagi musim dingin manasin motor juga ini nih, asapnya keluar banget gitu, kayak oli bocor kayak gitu tuh. Padahal mah ini biasa-biasa aja gitu, asapnya banyak banget karena dingin. Makanya setiap gua sebelum bepergian pasti gua manasin motor dulu kalau lagi dingin kayak gini ya, minimal 3 menit atau 4 menitan. Keluar banyak banget asapnya. Kalau di Indonesia yang keluar asap kayak gini pasti disangkanya rusak, itu bocor katanya. Olinya ke knalpot gitu, ke exhaust. Tapi sih emang enggak, emang udaranya dingin jadi kayak gini. Oke lah, gua mau manasin dulu bentar baru berangkat. Oke, kita berangkat aja guys. Kita berangkat dan ini sarung tangannya hangat sebelah. Ini yang nyala, yang ini enggak. Hangat sebelah nih. Nih. Oke lah, kita berangkat aja bro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini suasana pagi di Jepang itu kayak gini gitu guys. Kebetulan ini jalan ini sebenarnya tadi aja ini soalnya udah 7.45, jam 7.45. Jadi orang-orang yang kerja udah pada berangkat jam 7.30-an gitu. Kalau jam 7.30-an keluarnya, gua kalau jam 7.30 keluar ininya pasti bakal agak banyak mobil yang lewat. Oke, ini dingin banget asli karena gua ya kerja jam 2 nanti, jam 2 siang. Jadi dari jam sekarang ini sampai jam 2 gua nggak ada kerjaan gitu. Mau tidur nggak bisa tidur karena kalau gua udah sekali bangun pasti nggak bisa tidur lagi. Tuh ada anak sekolah naik sepeda, SMP naik sepeda. Terus ada anak-anak sekolah juga ini nih, SMP, yang ini naik bis. Ada bis sekolah
Nah ini petugas-petugasnya kayak bapak-bapak yang petugas nganterin anak sekolah gitu guys. Tapi anak sekolahnya kayaknya udah pada masuk nih. Udah pada masuk kayak telat harusnya lebih cepat lagi ini gua keluar Di sini ada bis apa ini? Tuh jadi bapak-bapak yang tadi yang 3 orang itu dia itu petugas kayak nganterin anak sekolah. Dia itu warga sini kayak dikasih tugas gitu, kayak dikasih bagian-bagian yang ngatur lalu lintas satu kayak di perempatan tadi. Terus apa yang nganterin anak-anak tadi gitu. Tuh anak sekolahnya udah pada nyampe sekolah. Ini nih jujur ya, jadi ini adalah kalau menurutku ini pemandangan yang paling indah di Jepang gitu, yang nggak ada di Indonesia gitu. Anak sekolah SD itu kayak tempat ngumpulnya itu ditentuin gitu, tempat ngumpulnya ditentuin di sini, terus berangkatnya bareng-bareng gitu. Tapi sayang ini aduh udah pada masuk sih, gua telat keluarnya Mungkin nanti gua mau lebih cepat lagi keluarnya ini, biar bisa lihat anak sekolah lagi jalan gitu, lagi jalan bareng. Kalau di sekolah itu meskipun orang tuanya punya mobil, punya kendaraan gitulah, dingin kayak gini pastilah dianterin gitu. Kalau di sini mah enggak. Ini nih orang-orang ini yang nganterin sekolah gitu. Padahal ini bukan kayak petugas dari pemerintah, malah dari orang kampung sini yang punya kesadaran gitu, pengen nganterin anak terus biar selamat juga gitu. Gua terlalu cepat gua terlalu telat banget gua keluarnya. Tapi gak apa-apa lah, mungkin nanti gua mau lebih pagi lagi keluarnya. Dan ini di sini nih di sungainya lumayan luas. Ini perkampungan. Jam segini gua keluar ini masih gelap karena kabutnya, nggak bisa ngelihat apa-apa nih. Kalau dilihat di kamera ini kelihatannya gelap doang nih, padahal ini udah mau jam 8, jam 7.50. Oke, jadi gua ini sebenarnya jalan-jalan doang guys, gak ada tujuan apa-apa gitu. Pokoknya besok gua mau lebih cepat lagi, gua pengen tahu gitu, pengen ngeliatin ke kalian gimana sih orang Jepang berangkat sekolahnya gitu. Kalau sekolah SD-nya gimana, terus berangkatnya jam berapa gitu. Jadi sekolah SD di Jepang itu berangkatnya masuk sekolahnya jam 8 guys, jam 8. Jadi disamain sama orang-orang dewasa kerja rata-rata jam 8 gitu, kadang ada jam setengah 9 gitu. Jadi cocok gitulah. Misalnya ini aja anak gua sebenarnya masih umur 1 tahun, masih sekolah gitu, udah sekolah dan
masuknya emang jam 8 gitu, jam 8. Jadi jam 8 itu, sebelum jam 8 itu bisa ini, bisa nyiapin buat anak sekolah, kayak makanannya, pakaiannya gitu. Jadi ngepas orang bini gua kerja sambil nganterin anak sekolah gitu, karena anak gua masih kecil, dianterin gitu. Jadi mengikuti itu sih, nggak tahu sih alasan lainnya, nggak tahu kenapa masuknya jam 8 gitu. Tapi kalau gua sih emang cocok, menurut gua cocok masuk jam 8. Kalau jam 7 kayaknya kepagian. Ini mau jam 8 aja, ini masih gelap ini. Kalau musim dingin gitu ya. Apalagi kalau masuk jam 7, jam setengah 7 itu udah harus berangkat. Pasti kayaknya gelap ininya. Cuacanya, harinya masih gelap gitu. Oke lah, ini gua lagi istirahat dulu bentar, pengen ngerokok guys, pengen ngopi gitu. Jadi sekarang gua mau ya jalan-jalan aja dulu kemana gitu. Karena gua ini keluarnya telat gitu guys, telat dan nggak keburu gua lihat anak-anak berangkat sekolah gitu. Ya pokoknya kayak gitu. Kalau anak sekolah di Jepang itu SD berangkatnya jam 8 dan pulangnya sekitar jam 3-an gitu guys. Berangkat jam 8, pulang jam 3 sore gitu. Sebenarnya di Jepang juga waktu sekolah lama gitu guys. Justru malah lebih cepat di Indonesia kalau menurut gua. Sekolah SD kan kayaknya jam 12 ya, pulangnya jam 12. Kalau di Jepang itu jam 3 bro. Di Jepang itu pulangnya jam 3 kalau nggak salah. Mungkin nanti gua juga pas mau bikin vlog pas jam-jam pulangnya sekolah SD gitu. Pas jam-jam pulangnya sekolah SD kira-kira jam berapa. Kalau kayaknya gua jam 3 gitu. Soalnya gua pulang waktu kerja pagi ya, pulang dari jam 6 gua pulang kerja pagi itu pulangnya jam 2.20, pulangnya jam 2.20 itu, terus pulang ke rumah. Dan gua pernah keluar lagi dari rumah jam 3-an gitu. Ada anak-anak sekolah gitu, anak-anak sekolah lagi pulang SD. Ya bener sih, kalau di Indonesia kalau menurut gua emang kepagian harus berangkat jam 7. Jam 7 itu harus udah masuk gitu. Cuman kan pulangnya juga lebih cepat, pulangnya jam 12 gitu. Tapi nggak tahu sih sekarang emang masih jam 12 atau enggak gitu. Komen aja gitu kalau misalkan gua salah gitu guys. Oke, dan ini gua mau kemana ini nggak tahu nih. Ini dingin banget sih, dingin banget. Tuh malah anak sekolah SMP itu masih berangkat ini jam berapa, jam 8:05 masih ini gitu. Nggak tahu masuknya jam berapa kalau SMP. SMP naik sepeda, kayak gini nih, naik sepeda. Kalau di Indonesia anak sekolah SMP udah naik motor ya, udah gaya. Kadang di kampung gua itu anak sekolah SD udah bisa naik motor. Wah parah. Bukannya ngejelek-jelekin Indonesia gitu ya. Gua ngomongin yang di kampung gua aja gitu, yang gua kelihat gitu, yang gua lihat sama mata gua sendiri gitu. Anak sekolah SD itu udah ngerokok.
parah. Ini anak mau jadi apa kata gue. Anak sekolah SD kelas 6 udah ngerokok, ngeri. Ya emang kayak gitulah, gua ngomongin fakta aja, yang ada gitu, bukan oh, ini anak sekolah nih, anak sekolah cewek pakai helm, pakai sepeda. No, ini jujur gua kalau di Jepang itu pemandangan yang menurut gua indah itu lihat anak sekolah berangkat bareng-bareng, udah dianterin sama orang tua. Wah, kalau masalah suasana ya gitu ya, kalau masalah pemandangan kayak gitu, pemandangan alam gitu kayak gunung, malah bagus Indonesia. Wah, banyak pemandangan yang bagus, keren gitu, bisa lah ngalahin Jepang gitu kalau pemandangan kayak gitu guys. Tapi kalau pemandangan lihat anak sekolah kerja, lihat anak sekolah berangkat bareng-bareng itu gak ada di Indonesia. Kadang kalau di Indonesia kan gaya-gayaan, dianterin atau bawa kendaraan sendiri, ya kayak gitulah pokoknya. Kalau masalah pegunungan ya, bini gua aja dulu pernah ke Indonesia gitu, pas waktu nikah sama gua gitu. Gua ajak motoran di Indonesia, gua ajak pemandangan, lihat pemandangan, emang bagus katanya, memang bagus pemandangannya, hijau-hijau gitu, kayak pohon-pohon, pegunungannya enak gitu. Tapi yang disayangkan itu kayak di sekitaran gitu, sampah itu berserakan katanya. Emang bener sih kalau masalah sampah ya, Jepang paling bersih kalau menurut gua ya. Jepang paling bersih. Lah gua mau ini aja lah, mau istirahat, nggak tahu ya, naik motor bentar pengen ngerokok, naik motor bentar pengen ngerokok, kayak gitu. Berulangkah, oh gua mau ngerokok di sini aja guys. Ini tempat ini Michino Eki namanya. Michino Eki itu kayak ini guys, kayak tempat khas ada di Jepang gitu, kampung Jepang, Michino Eki. Di sini dekat ada jalan tol di sana. Ini tempat istirahat sebenarnya. Seperti biasa di Jepang itu tempat istirahatnya itu, tempat parkiran itu gratis, gak dipungut biaya gitu. Kebanyakan orang menaruh mobil di sini gitu sampai kadang berhari-hari gitu di sini. Nggak masalah gitu. Nggak ada yang maling, nggak ada apa gitu. Penjaganya juga nggak ada. Oke lah, udahlah. Oke, gua mau ngerokok dulu di sini nih. Ini tempat rokoknya. Ini tempat rokok. No. Kitsuenjo smoking area. Nah, ini di sini nih. Kita ngerokok di sini aja dulu, guys. Wah, dingin banget. Gua mau ngerokok di sini dulu, guys. Dan gua udah bawa kopi nih. Banget. Dan gua sekarang mau rokoknya pakai ini dulu guys, pakai IQOS.
Jadi gua ngerokok dua gitu, IQOS satu terus sama rokok biasa satu. Biasanya gua kalau di luar pakai rokok biasa, di rumah gua pakai ini gitu. Cuman gua belum beli rokok biasa, jadi gua pakai ini. Jadi alasannya gua pakai ini itu gak bau gitu, gak bau kalau gak terlalu kecium sama bini. Bini gua sekarang sensitif banget gitu kalau pakai rokok biasa. Kalau pakai rokok biasa itu berisik. Sebenarnya sih gua nggak dilarang ngerokok, cuman bini gua aja gitu yang bau-bau gitu, bau ngerokok, mendingan pakai rokok ini aja gitu. Kalau rokok ini abis ngerokok juga nggak bakalan ngerasa bau banget gitu. Oke lah, video ini gua akhiri dengan ngerokok guys. Dan sampai sini aja. Ini aduh dingin banget kayaknya. Gua mau pulang aja guys. Gua mau pulang. Ya habis ngerokok pulang. Oke, selamat jumpa di video-video selanjutnya. Pokoknya terima kasih semuanya ya yang sudah mampir dan sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.